Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifani Wulandari, mahasiswa PPG Daljab 2020 angkatan 2 Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menampilkan video praktik mengajar menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu harapkan semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu sehat selalu ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu sudah buat absensi pada Google Classroom. Silakan kalian absen dulu pada Google Classroom. Sudah absen semua? Oke. Ibu cek dulu absensinya pada Google Classroom. Di sini Ibu cek yang absen baru 19 anak. Silakan untuk yang belum absen, silakan absen sebelum pelajaran Ibu berakhir ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, pada hari ini tanggal 23 November tahun 2020, kita akan mempelajari menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Sebelumnya, kita sudah mempelajari menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, kita lihat dulu untuk kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk KD ini, untuk pengetahuannya, yaitu menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Kemudian, untuk keterampilannya, yaitu menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Adapun tujuan pembelajaran dari KD ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis penggabungan gambar dan teks dengan cermat dan kritis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bahan yang digunakan untuk menggabungkan gambar dan teks dengan cermat dan kritis. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang desain penggabungan gambar dan teks dengan kreatif dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat desain penggabungan gambar dan teks. Jadi, untuk KD ini diharapkan kalian dapat membuat sebuah desain penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Kenapa sih kalian harus mempelajari menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap? Ada yang tahu? Belum, Bu. Ya, kalau belum, kita ketahui dulu kenapa sih kalian harus belajar menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Yang pertama, di sini ada sebuah desain. Nantinya kalian setelah lulus dari SMA atau SMK, kalian ini nantinya akan membuat sebuah perusahaan atau akan bekerja pada perusahaan. Untuk lulusan multimedia, biasanya kalian berwirausaha dalam bidang percetakan. Nah, di sini dalam percetakan kalian itu, kalian kan membutuhkan yang namanya promosi. Supaya promosinya kalian terlihat menarik, terlihat bagus, dan terlihat enak dilihat, itu kalian harus mendesain sebuah posternya, sebuah brosurnya itu yang terlihat kreatif dan menarik. Contohnya di sini. Ini yang pertama, ketika nantinya setelah lulus kalian akan berwirausaha. Kalian akan mempromosikan produk kalian melalui desain yang telah kalian buat. Nah, kalau kalian setelah lulus bekerja, itu di sini ada banyak lowongan di bidang desain grafis. Kalau sekarang sudah zamannya IT semua, banyak perusahaan itu yang membutuhkan lulusan-lulusan IT. Jadi, setelah kalian mempunyai kemampuan atau kompetensi di bidang desain, ada banyak lowongan-lowongan desain grafis, contohnya ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Dalam kehidupan sehari-hari, di manakah kalian dapat menemui desain penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap? Ayo, di mana kalian bisa melihat ini?
brosur, Ya, brosur ada lagi? Poster. Ya, poster ada lagi? Banner. Ya, benar. Ada lagi? Pamflet. Ada banyak ya untuk kalian di kehidupan sehari-hari ya kalian Bu. dapat melihat penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Ada poster, ada brosur, ada majalah, ada cover buku atau di koran pun itu juga ada. Nah, masih semangat semua apa enggak? Semangat. Nah, Ibu harapkan semoga kalian tetap semangat walaupun kalian belajar, sekolah, dan beribadah di rumah aja ya. Ya Bu. Semangat? Semangat. Oke. Kalau kalian sudah semangat, dimanapun kalian berada, jangan lupa 3M. 3M itu yang pertama ada memakai masker. Dimanapun kalian berada, wajib menggunakan masker. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Supaya kalian terhindar dari virus COVID-19. Semangat anak-anak! Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum kita ke materi, hari ini kita akan mempelajari menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, apa yang kalian ketahui mengenai gambar bitmap? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Sherly. Apa gambar bitmap? Gambar bitmap adalah gambar yang terdiri dari titik atau pixel. Ada jawaban lain? Saya, Bu. Ya, Sherly. Jawabannya lainnya apa? Gambar yang diambil menggunakan kamera. Oke, jawaban Sherly itu gambar bitmap adalah gambar yang terdiri dari titik atau pixel. Jawaban Sherly, gambar bitmap adalah gambar yang diambil menggunakan kamera. Kita simpan dulu jawabannya ya. Oke, di sini Ibu punya sebuah gambar. Ya, di sini Ibu punya sebuah gambar poster. Siapa yang bisa menjawab manakah yang merupakan gambar bitmap? Saya Bu, Ya, Iwan, mana yang merupakan gambar bitmap? yang gambar pemandangan. Ya, betul sekali. Kenapa kamu pilih itu? Karena disitulah yang mengandung gambar menggunakan yang difoto menggunakan kamera. Iya, betul sekali. Seperti tadi jawaban Sally, ya, gambar bitmap adalah gambar yang diambil menggunakan kamera. Jadi, gambar pemandangan ini diambil menggunakan kamera, merupakan gambar bitmap. Bitmap. Oke, sekarang kita ketahui dulu sebenarnya gambar bitmap itu apa sih? Gambar bitmap adalah sebuah gambar digital yang tersusun dari sekumpulan titik atau juga disebut dengan pixel. Dengan warna-warna tertentu pada masing-masing pixel sehingga membentuk sebuah gambar yang dapat ditampilkan pada sebuah komputer atau media kertas. Betul tadi jawaban Sherly. Gambar bitmap adalah gambar yang terdiri dari titik atau pixel. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, Ibu memiliki dua buah contoh dari gambar bitmap. Yang sebelah kiri itu adalah gambar bitmap. Yang sebelah kanan yaitu teks bitmap. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa sih ini gambarnya terdapat kotak-kotak? Saya, Bu. Ya, silakan Dela dijawab. Kenapa ini kotak-kotak? Karena itu merupakan pixelnya. Ya, betul sekali. Sebuah gambar bitmap akan terlihat pixelnya jika gambarnya diperbesar. Ini gambarnya diperbesar, maka akan terlihat kotak-kotak.
Kotak-kotak ini merupakan pikselnya. Tadi kalian sudah lihat contoh gambar bitmap yang terdapat titik atau pikselnya. Nah, sekarang kalau kalian mau membuat sebuah gambar bitmap, kalian harus menggunakan software atau aplikasi apa saja sih? Di sini, kalau kalian menggunakan komputer, kalian bisa menggunakan Adobe Photoshop atau Corel Photo Paint. Kalau kalian menggunakan smartphone, kalian bisa menggunakan PixArt atau Pixellab. Oke. Di sini, Ibu punya dua buah gambar. Gambar yang kanan dan gambar yang kiri. Siapa yang bisa menjawab? Gambar yang sebelah kanan ini merupakan gambar apa? Saya, Bu. Ya, Merupakan gambar bitmap. ya, betul sekali. Yang sebelah kanan merupakan gambar bitmap. Menurut Dewa, mana yang merupakan gambar bitmap? Gambar burger. Gambar? Burger. Ya, gambar burgernya ini, dan ini merupakan gambar bitmap. Kenapa, Del? Karena itu merupakan gambar asli yang difoto dari kamera. Ya, betul sekali. Karena ini merupakan gambar asli yang difoto menggunakan kamera. Sekarang kita lihat gambar yang sebelah kiri. Ya, gambar yang sebelah kiri merupakan gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Iwan. Gambar apa, Wan? Gambar vektor. Ya, betul sekali. Ini merupakan gambar vektor. Kenapa? Karena gambarnya tidak asli atau tidak diambil menggunakan kamera. Ya, betul. Karena ini adalah sebuah gambar yang diambil atau yang dibuat menggunakan software aplikasi pengolah gambar vektor berupa gambar kartun atau gambar karikatur. Ya, betul sekali. Tadi jawaban Iwan ini merupakan gambar vektor, yang ini merupakan gambar bitmap. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke. Sekarang Ibu punya sebuah gambar lagi. Gambar pertama dan gambar kedua. Silakan kalian analisis, ya. Dari gambar pertama dan gambar kedua, coba kita gambar pertama dulu. Di gambar pertama, manakah yang merupakan gambar bitmap? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Mana yang merupakan gambar bitmap? Gambar rendang. Ya, betul sekali. Ini merupakan gambar bitmap. Kalau gambar pertama, ya, tadi kan kalian di awal sudah memberitahu kepada Ibu, kalian di dalam kehidupan sehari-hari bisa menemukan gambar ini di mana saja. Ya. Pada gambar pertama merupakan kategori apa, Shirley? Poster, Bu. Ya, betul sekali. Gambar pertama merupakan kategori poster. Sekarang kita lihat di gambar kedua. Setelah kalian menganalisis, ya, di gambar kedua ini, manakah yang merupakan gambar bitmap? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Ezra. Mana Ezra? Gambar bitmap-nya orang yang sedang dipijat. Ya, gambar bitmap-nya yaitu orang yang sedang dipijat. Berdasarkan kategorinya, gambar kedua ini merupakan apa, Ezra? Kategorinya brosur. Ya, betul sekali. Gambar kedua itu merupakan kategori brosur. Gambar pertama merupakan poster, gambar kedua merupakan brosur. Selanjutnya, Ibu punya dua buah gambar lagi. Gambar ketiga dan gambar keempat. Dari gambar ketiga ini, kalian analisis ya, manakah
yang merupakan gambar bitmap-nya? Saya, Bu. Ya, mana yang merupakan gambar bitmap-nya? Gambar Najwa Shihab. Ya, betul sekali. Gambar Najwa Shihab ini merupakan gambar bitmap-nya. Nah, sekarang kalau berdasarkan kategorinya, gambar ketiga ini merupakan kategori apa, Triyono? Cover majalah. Ya, cover majalah, betul sekali. Nah, sekarang kita ke gambar yang keempat, silakan dianalisis. Dari gambar keempat ini, manakah yang merupakan gambar bitmap-nya? Saya, Bu. Ya, manakah yang merupakan gambar bitmap-nya, Iwan? Yang gambar makanan, Bu, yang nasi, Bu. Ya, betul sekali. Dari gambar keempat ini merupakan kategori apa, Wan? Kotak makanan. Ya, betul sekali. Di gambar ketiga itu merupakan kategori cover majalah dan di gambar keempat merupakan kategori kotak makanan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ibu pada pertemuan kemarin sudah memberikan file LKPD pada Google Classroom. Sudah dicetak semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Ibu tunjukkan dulu untuk LKPD-nya. Oke, ini LKPD yang sudah Ibu share pada pertemuan sebelumnya. Ya, yang akan digunakan untuk pertemuan hari ini, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Ini LKPD-nya. Silakan nanti pada LKPD kalian tulis nama kalian sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Sudah dicetak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan kalian sekarang buka LKPD-nya di halaman kedua. Sudah dibuka semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Nah, pada pertemuan pertama ini sampai pertemuan ketiga nanti, supaya membuat sebuah desain poster. Jadi, hasil proyeknya pada tiga pertemuan ini yaitu buatlah sebuah desain poster berdasarkan tema yang telah ditentukan oleh guru dengan menggabungkan gambar dan teks menggunakan software pengolah gambar bitmap yang telah kalian pelajari pada modul. Nah, modulnya juga Ibu sudah share pada Google Classroom. Sudah di-download semua? Sudah, Bu. Sudah dibaca modulnya? Sudah, Bu. Ya. Untuk materi yang ada di modul nantinya digunakan untuk menjawab post-test yang nanti akan Ibu berikan ya. Oke. Ya, Bu. Sebelum kalian ke tugas proyeknya, bagaimana sih langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam membuat proyek? Langkah yang pertama yaitu mendesain perencanaan proyek. Pada langkah ini nanti kalian Ibu perintahkan supaya membuat sebuah sketsa desain ya yang akan dibuat pada pertemuan hari ini. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan jadwal. Jadi kalian membuat jadwalnya, hari ini kalian mau membuat apa, besok membuat apa, dan sampai selesai proyeknya. Ya, yang akan dibuat pada pertemuan hari ini juga. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat proyek. Yang ketiga yaitu mempresentasikan hasil desain. Langkah ketiga akan kalian buat pada pertemuan kedua. Kemudian yang keempat, mempresentasikan hasil desain yang akan kalian presentasikan pada pertemuan terakhir. Setelah kalian mempresentasikan, yaitu ada evaluasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sudah dibuka LKPD-nya ya? Sudah. Oke, kita masuk tahap yang pertama, yaitu mendesain perencanaan proyek.
Di LKPD ini sudah ada, Ibu jelaskan kembali. Untuk tugasnya yaitu buatlah desain poster dengan tema di bawah ini. Tema yang pertama yaitu tema wisata yang akan dikerjakan oleh absen nomor 1 sampai 10. Tema yang kedua yaitu tema pola hidup bersih dan sehat yang akan dikerjakan pada absen 11 sampai 20. Yang ketiga yaitu tema makanan yang akan dikerjakan oleh absen 21 sampai 30. Silakan kalian tentukan temanya sekarang. Sudah ditentukan temanya masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Pada LKPD itu sudah ada sebuah kolom kosong yang akan kalian gunakan untuk membuat sketsanya. Ya? Sebelum Ya, Bu. kalian membuat sketsa, di sini Ibu ada demonstrasi bagaimana nantinya kalian membuat sketsanya sampai selesai. Ya, silakan lihat dulu videonya. Nah, di sini kalian buat dulu sketsanya menggunakan pensil. Kalau sudah pasti, silakan kalian tebalkan menggunakan pulpen atau spidol. Bisa diperhatikan videonya. Jadi sketsa ini nantinya berguna untuk patokan kalian ya, ketika kalian membuat desain menggunakan software atau aplikasi. Oke, jika sketsanya kalian sudah tebal semua, silakan kalian beri keterangan. Nantinya ketika kalian akan membuat desainnya pada software atau aplikasi, kalian mau menggunakan warna apa, mau menggunakan font apa, dan silakan disesuaikan. Jika ada warna terang bertemu dengan warna gelap, jangan warna terang bertemu dengan warna terang. Bisa kalian beri keterangan seperti yang di contoh ini. Ini untuk sketsanya sudah jadi ya. Nah, sudah ditebalkan untuk sketsanya, kemudian sudah diberi keterangan untuk penggunaan warna yang pas. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya pada pertemuan hari ini setelah kalian membuat sketsa, yaitu kalian bisa membuat jadwalnya. Untuk jadwal juga sudah ada di LKPD. Untuk formatnya seperti ini. Silakan sekarang kalian buat sketsanya dan tetap berada pada Zoom ini ya, jangan keluar dari Zoom. Silakan kalian buat sketsanya dan arahkan kameranya pada sketsanya kalian. Silakan sekarang dibuat. Oke, sudah berapa persen anak-anak? Sudah 70%, Bu. Ya, yang lain bagaimana?
50%. Ya, silakan pada pembuatan sketsa ini adakah yang ingin ditanyakan? Silakan kalian bisa bertanya melalui chat Zoom ini ya. Oke, Ibu mendapatkan sebuah notif pertanyaan nih. Pertanyaan dari Risma, Bu, kalau saya hanya menggunakan satu gambar ikan bakar, baiknya dibuat seperti apa ya, Bu? Oke, Ibu jawab pertanyaan dari Risma. Jadi, kalau ada sebuah gambar, silakan kalian boleh buat dia transparan, atau boleh dimasukkan ke dalam lingkaran, atau boleh dimasukkan ke dalam kotak. Jelas, Risma? Jelas, Bu. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke, Ibu dapat notif lagi nih dari Ezra. Ezra bertanya, Bu, saya mau tanya, kalau gambar saya menggunakan perpaduan warna biru dan putih, itu bagus apa enggak? Oke, Ibu jawab. Dalam sebuah desain ya, kalau kalian padukan antara warna gelap dengan warna terang, itu sangat cocok digunakan, sangat pas, ya. Kalau Ezra di sini warna biru ketemu warna putih. Kalau birunya biru gelap atau biru tua, itu sangat cocok dipadukan oleh warna putih. Begitu Ezra? Bu, Oke, sama-sama. Oke, sudah selesai semuanya sketsanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai semuanya, silakan salah satu mempresentasikan hasil dari sketsanya. Silakan Ezra untuk mempresentasikan hasil dari sketsanya. rencananya saya ingin menggunakan warna biru dan putih lebih dominan. Dan untuk tulisan 5 waktu, penting saya akan buat lebih menonjol supaya memudahkan si pembaca. Ya, bagus sekali. Oke, untuk hasil dari presentasi Ezra, itu Ibu lihat sudah sangat bagus. Dan untuk perpaduan warnanya sudah sangat cocok. Sebelum kita ke penutup atau ke kesimpulan pembelajaran hari ini, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian dalam pembelajaran ini, Ibu sudah siapkan post test. Silakan kalian kerjakan post testnya selama 10 menit. Ibu akan bagi link post testnya pada chat pada Zoom ini. Itu ya. Ibu bagi dulu untuk link post testnya. Ya, ini adalah link post test. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai semua mengerjakan post testnya? Sudah, Bu. Oke. Ibu cek dulu hasil dari post testnya kalian ya. Di sini hasil dari post testnya kalian, Ibu lihat sudah bagus semuanya. Nilai minimal itu hanya ada 80 dan rata-rata sudah mencapai nilai 100 semuanya. Berarti kalian sudah memahami materi pada penggabungan gambar dan teks hari ini ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang gantian Ibu yang bertanya sama kalian. Ya, selain melihat dari nilai post test, sekarang Ibu mau lihat secara lisan dulu. Di sini Ibu punya satu buah soal ya. Ibu punya 2 buah gambar ya, yang akan Ibu masukkan ke dalam desain. Gambar yang pertama Ibu ambil menggunakan kamera. Gambar yang kedua yaitu Ibu buat menggunakan Corel Draw, dalam jadinya itu
berupa gambar kartun atau karikatur. Nah, dari kedua gambar ini, manakah yang merupakan gambar bitmap? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Bagas. Mana yang merupakan gambar bitmap? Gambar yang pemandangan kamera. Oke, gambar pemandangan yang Ibu ambil menggunakan kamera. Itu yang merupakan gambar bitmap. Paham semua sampai di sini? Paham, Bu. Bu. Ya. Setelah kita melakukan pembelajaran dari awal dan sampai akhir pembelajaran ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Siapa yang bisa memaparkan hasil pembelajarannya hari ini? Saya, Bu. Ya, Iwan. Kesimpulan yang bisa diambil hari ini yaitu saya mengetahui gambar bitmap dan vektor. Ya, betul sekali. Hari ini sudah mempelajari perbedaan gambar bitmap dan gambar vektor. Ada yang lain yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Damar. Hari ini saya mengetahui apa itu gambar bitmap dan software yang digunakan. Ya, betul sekali. Hari ini selain mengetahui perbedaan gambar bitmap dan gambar vektor, kalian juga sudah mengetahui gambar bitmap itu seperti apa dan software yang digunakan untuk membuat gambar bitmap itu apa saja. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kalian akan membuat desain yang sudah kalian buat sketsanya pada software atau aplikasi. Silakan LKPD-nya kalian simpan, jangan sampai hilang atau rusak. Karena sketsa yang telah kalian buat itu adalah sebagai acuan ketika kalian membuat desainnya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup ya. Silakan kalian melanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.